lulus SMA. Di Akpol itu gratis. Aduh bang, kalau di Akpol. Ibu sudah agak sembuh. Kekuatan. Setiap angkatan selalu ada yang namanya pohon terkenal. Taruna-taruni yang gemar membuat masalah. Bernyanyi lagu Tekotek. Kau jangan bikin malu Glenn Fredly ya. Nggak usah. Kalau memang tidak mau jadi taruna, saya sendiri yang antarkan kau ke gerbang. Tindakan kalian juga mencoreng nama institusi ini. Kita ini orang-orang yang beruntung bisa dapetin kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin. Sekarang masih mulai dong. Untuk lo tetap menjadi alasan gue buat ada di Akpol. Kita ini orang-orang yang beruntung bisa dapetin kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin. Karakter Ayu ini sih sebenarnya adalah seorang anak yang merasa ada kerusakan di dalam dirinya sendiri. Cuma pengecut yang kabur. Yang diakibatkan oleh masa kecilnya yang penuh dengan misteri. Bernyanyi lagu Tekotek. Hai rambut mama, selamat datang. Tindakan kalian Nggak usah. setiap angkatan selalu ada yang namanya pohon terkenal. Sudah setahun kamu nganggur sejak lulus SMA. Di Akpol itu gratis. Nggak ada buah kalau di Akpol lah. Ibu sudah agak sembuh. Kekuatan. Setiap angkatan selalu ada yang namanya pohon terkenal. Taruna-taruni yang gemar membuat masalah. Bernyanyi lagu Tekotek. Kau jangan bikin malu Glenn Fredly ya. Nggak usah. Kalau memang tidak mau jadi taruna, saya sendiri yang antarkan kau ke gerbang. Tindakan kalian juga mencoreng nama institusi ini. Kita ini orang-orang yang beruntung bisa dapetin kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin. Sekarang masih mulai dong. Untuk lo tetap menjadi alasan gue buat ada di Akpol. Ibu sudah agak sembuh. Kekuatan. Di sini gue sebagai anak yang kayak gue lah. Pengaturan dengan berbagai aturan yang ada, gue harus bisa melewati segala hal yang sebenarnya bertentangan banget sama karakter gue sendiri. Sebenarnya di sini sebagai taruna, jadi gue manifestasi taruna di sini. Gimana sikap gue menjadi taruna, dan satu lagi gimana gue bermain sebagai band. Sekarang masih mulai dong. Untuk lo tetap menjadi alasan gue buat ada di Akpol. Thank you. Keren juga kita. Ini apa ini? Kita perkenalkan diri kali ya. Perkenalan, taruna-taruni. Waduh, bagus. Coba ikutin saya lagi. Saya ingat gak? Iya. Iya. Ini. Terus naik. Angkat tangan. Nah. Dur. Kamu kaki ya? Kaki ya? Dur. Kaki tuh gini, kayak itu. Kayak curanmor. Nah. Iya, Pak. Dur. Lama
lama-lama jatuh ya. Yang perempuan nggak usah. Ya, silakan duduk. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Inilah dia case dari Pohon Terkenal. Dan tadi baru saja kita mendengarkan soundtrack dari film Pohon Terkenal yang berjudul adalah Bumi, karya dari Monty Tiwa dan aransemen by Ganden. Boleh tepuk tangan lagi untuk semua yang sudah hadir di sini. Tapi ngomong-ngomong, tadi saya ada gerakan begini-begini nih, ya kan? Kiri, kanan, tembak, curanmor, jatuh. Coba Mas Aziz boleh sebelah saya dulu sini. Kamu sebelah saya AKP. Sini. AKP? Ini polisi juga, sama-sama. Enggak, ini bentukannya bukan polisi ini. Bentukannya gede gitu ya? Kayak Akpol semangat. Oh, luar biasa. Mau izin Pak? Iya. Tadi saya ngelihat ada tanda gini nih. Ya. Geser, jatuh. Ya. Gini, angkat kaki. Maksudnya apa sih? Ini jari sakti yang biasa dimainin di Akpol. Oh gitu. Buat tes fokus. Oh, tes fokus. Iya. Katanya berani sama Pak Adi. Katanya berani sama Pak Adi. Coba dong, ditunjukkan sama Pak Adi. Berarti fokus, berarti ke fokus Iya. ya. Berarti semua bisa dicoba dapat fokus. Kecuali di depan kayaknya ya. Oh, Tadi di belakang cerita tadi. Coba dong. Cara pangkat jauh. Adi bisa kan? Kalau gitu, gini sih. Saya dimutasi loh. Barisan kedua ke belakang boleh dicoba. Boleh, Yuk boleh. berdiri dulu semua. Nah, barisan dua ke belakang. Ayo. Berarti kalau ini ada row-nya apa nih? Di sini kan ada A, B, dari B ke belakang sampai ke atas. Kita coba ya. Sampai ke arah FOH di sana ya. Coba. Oke, kita coba dulu. Kesaktiannya. Peregangan. Biar nggak tegang-tegang. Iya. Berdiri dulu. Ya, Pak, kita nggak akan mulai kalau yang masih ada duduk di belakang. Berdiri dulu. Yo, teman-teman rekan media, boleh taruh dulu sejenak gadgetnya. Kita diri dulu sama-sama. Iya. Maaf ya. Maaf ya. Bapak, maaf ya. Takut. Coba ikutin. Tes fokus. Tes fokus. Geser. Wah, harus cepet refleksnya. Boleh senyum nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh senyum. Berarti mingkem dulu semua mingkem. Nggak boleh ada senyum. Mingkem semua. Harus biar serius. Biar serius. Mingkem dulu semua. Yang boleh senyum cuma pengasuh saya. Oh, pengasuh. Iya, sama saya. Bisa topi saya biru lagi nggak bawa. Ayo. Ya coba ya. Up. Bagus. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Baik, para pemain boleh kembali ke tempat duduk. Baik, sekali lagi pada kesempatan sore hari ini saya Arariti mengucapkan selamat sore dan selamat datang dalam launching official trailer Pohon Terkenal di Epicentrum XX1 Studio 1. Dan terlebih daripada itu, saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Kepala Divisi Humas Polri, Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH. Selamat sore Pak, selamat datang. Dan selamat sore dan selamat datang juga kepada Karo Penmas Divisi Humas Polri, Bapak Brigjen Pol Dr. Dedi Prasetyo. Selamat sore, selamat datang Bapak. Kepada Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Budi Setiawan. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Dan untuk selanjutnya kepada Karo PID Divisi Humas Polri, Bapak Dr. Andes Ferdi F. Mira. Selamat sore, selamat datang Bapak. Dan tentunya para kabak Divisi Humas Polri beserta seluruh keluarga besar Humas Polri dan rekan-rekan media. Terima kasih. Baik, dan tentunya di pada kesempatan sore ini adalah orang-orang yang terlibat di balik layar Pohon Terkenal. Dengan hormat kami mengundang eksekutif produser Ibu Salman Francisca Sihombing. Boleh naik ke atas panggung. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ini eksekutif produser kita. Kemudian para producers Bapak Sumarsono dan Bapak Hadi Al-Jufri. Kami persilakan. Iya. Kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi dengan hormat kami mengundang Kepala Divisi Humas Polri Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH untuk turut bergabung di atas pentas ini.
Kami persilakan. Terima kasih Bapak, kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir dan bergabung di sini. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara di pada kesempatan sore hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara atau rundown program kita dalam launching official trailer Pohon Terkenal. Yang pertama adalah pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata sambutan dari Kepala Divisi Humas Polri Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH. Kemudian launching official poster dan dilanjutkan dengan official trailer Pohon Terkenal. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau penjelasan dan sesi tanya jawab tentang film Pohon Terkenal yang akan dipandu oleh Bapak Ian Wijaya, foto bersama, dan diakhiri dengan media interview one on one tepat di area lobby XX1 Epicentrum, tepatnya di depan backdrop Pohon Terkenal. Baik, untuk menyemangati acara kita pada sore hari ini, boleh sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Luar biasa, dan tentunya agar acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta ridhonya agar acara ini boleh berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Baiklah, hadirin sekalian, sebagai warga negara Republik Indonesia, tentunya kita bangga di pada kesempatan sore hari ini. Dan sebagai warga negara yang baik, sekali lagi kami mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan untuk selanjutnya dengan hormat, kami mempersilakan Kepala Divisi Humas Polri, Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH, untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Ambil duduk ya. Duduk apa berdiri? Bebas Pak. Santai kan? Bapak bebas Pak. Bebas Pak, bebas. Ini kan sisi lain dari polisi.
Iya, kan beda. Jangan pakai SOP polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman dari Divisi Humas, keluarga besar Divisi Humas. Juga saya hormati seluruh yang berkonten dalam produksi film. Nggak saya sebutkan satu persatu, yang ingin saya sebutkan hanya artisnya aja. Ya, ada Omay Sahab ya. Beda Pak, itu Pak. Itu Prai Sihab. Najwa Shihab tadi malam. Ada juga Laura. Ya. Ada juga Rahim. Raim Pak, Raim. Raim. Terus AKP? Ajis Pak ya, Ajis. sebagai Salman ya. Ya. Dan semuanya yang ada di sini, teman-teman media yang juga saya cintai. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena atas ridhonya kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk hadir pada acara yang penting ini. Dan juga saya mewakili semua keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan syukur bahwa seluruh tahapan dan proses pembuatan film Pohon Terkenal ini selesai. Dan sudah tiba saatnya kita memasuki tahapan-tahapan pemutaran. Dan tentunya dimulai dari hari ini. Ya, ada promo, terus nanti juga ada gala primer dan lain-lain. Ini sangat tergantung dengan sebenarnya hari ini dan seterusnya. Cita-cita sih nggak muluk-muluk, kita masuk box office saja lah. Bayangkan, alumni Akademi Kepolisian sudah berapa Pak? Sampai saat dari tahun 70 sampai dari 68 sampai sekarang. Saya aja 91, sekarang 2000. Alumni terakhir 2018. Kalau itu nonton semua gimana? Coba. Bawa putra-putrinya, bawa istrinya, bawa tetangganya, luar biasa. Belum lagi yang betul-betul ingin melihat. Nah, kekuatannya ada Pak tim promo hari ini. Ya. Jadi semangatnya adalah bagaimana kita bersama hari ini untuk menyampaikan kepada masyarakat ramai bahwa film ini sangat layak ditonton. Tepuk tangan dong. Apalagi sutradaranya nggak main-main, datang nggak? Monty Tiwa. Iya kan? Itu terkenal itu Monty Tiwa. Dan pemainnya nggak main-main, coba lihat. Main-main nggak? Nggak ya? Main-main siapa? Main-main. Kadang-kadang main-main juga Pak. Iya. Terus kepala divisi humasnya juga nggak main-main. Ya. Yang jelas berat badannya udah 3 digit. Ya, karena memang harus 3 digit, nggak boleh 2 digit. Kalau 2 digit, katanya Mas Bayu dari FIFA, agak aneh-aneh nanti. Agak kayak siapa namanya tuh, yang jadi tersangka di Kelapa Gading itu, susah juga. Nah itu bahaya, nanti Omay bisa dipeluk-pelukin, di hub nanti. Ya, sebenarnya sudah disampaikan oleh Kepala Divisi Humas terdahulu Pak Komjen Setiawasisto bahwa tujuan pembuatan film ini kita ingin mempertontonkan sisi lain daripada polisi, daripada seorang polisi. Masyarakat tahunya polisi itu main tangkap kan, ya, nangkap maling polisi, petugas lalu lintas polisi. Kita ingin memperlihatkan ini loh Akademi Kepolisian. Bagaimana dari proses seleksi, rekrutmen, ya, seleksi bersih, gitu ya. Terus juga tidak melihat profilingnya, tentunya ada berbagai persyaratan, sampai dengan selama pendidikan. Menarik Akademi Kepolisian dilihat di film ini. Ya, apalagi ada judulnya Pohon Terkenal. Apa sih pohon terkenal? Nanti akan ditanyakan.
lucu ini pohon terkenal. Tetapi dari angkatan 68 sampai 2018 pasti tahu ini kalimat pohon terkenal ini. Sangat akrab dengan kami. Nah, sehingga, wah ini pasti pohon terkenal ini. Saya mau lihat dulu. Nah, pohon terkenalnya Umay apa siapa ini? Nah, nanti kita lihat. Gitu. Saya kira demikian. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada eksekutif produser, terus juga sutradara dan seluruh yang berkonten dalam pembuatan film ini, dan tentunya divisi humas dan jajaran yang sudah membantu, pihak akademi kepolisian, juga adik-adik artis ini, teman-teman yang sudah ingin, nanti mereka akan ngomong bagaimana suka dukanya. Karena film ini kalau tidak salah, saya aja 10 tahun lagi mau pensiun begini, baru sekali ini kayaknya ada film akademi kepolisian. Baru kali ini kan? Baru pertama. Coba dulu tahu. One and the only. Nah, baru pertama. Makanya dipilihkan pemeran utama yang charming, yang ganteng kayak Umay ya, Laura. Karena sosok polisi itu memang saya juga ya, ada juga main Pak, tolong Pak. Ada juga ya. Ganteng Pak. Kalau yang ini yang tadi, ini suara siapa? Ini bukan polisi nih. Ini bukan, saya AKP ini bukan Pak. Oh polisi ya, ikut juga main ya? Oh iya, Pak. Ganteng. Komedian Pak. Komedian. Apa saja nih Pak. Kami ikut Pak. Iya. Nanti coba lihat saja bahwa akademi kepolisian itu mempunyai aura yang sangat luar biasa. Ya. Saya kira itu sambutan. Nanti kita akan berkembang pada saat sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, film ini bisa booming. Amin. Ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan oleh Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH. Baik, hadirin sekalian, segera kita akan menyaksikan launching poster dan official trailer pohon terkenal. Oleh karena itu, kami mohon Bapak beserta produser dan para pemain boleh mendekat ke arah poster yang saat lagi akan kita saksikan. Rekan-rekan media mungkin yang ingin mendekat mengabadikan. Iya, luar biasa. Sebentar, iya. Boleh Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal di sebelah kanan dan dampingi para produser dan para pemain. Siap-siap semua. Iya. Sebentar ya, sudah siap semua? Oh belum, katanya yuk yang masih di atas rekan-rekan media boleh turun ke bawah. Nah kelihatan percuma dan langsung mendekat. Oh izin Pak, lebih dekat lagi Pak, yuk. Lebih merapat lagi. Iya. Sudah siap semua? Tunggu, tar dulu. Tadi tunggu, sekarang kita cepat, tar dulu. Sudah siap? Boleh merapat lagi katanya nggak kelihatan. Iya, siap semua. Baiklah hadirin sekalian, inilah dia official poster pohon terkenal. Luar biasa. Baik, iya terima kasih. Oke, dan kami persilakan kepada Divisi Humas Polri Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH untuk membubuhkan tanda tangan di atas poster dan diikuti nanti dengan produser dan para pemain. Kami persilahkan. Kami persilakan. Iya, Mbaknya minggir Mbak. Aduh malah dikit-dikit. Mau nampil aja, santai. Kamera banyak. Bentar. Ya, oh. Lagi cari-cari tempat, cari-cari posisi. Iya Pak, silakan. Di tengah-tengah. Iya, tepuk tangan dulu sekali lagi. Inilah dia, dengan demikian resmi sudah official poster dari pohon terkenal. Dilanjutkan dengan eksekutif produser Ibu Francisca Sihombing. Iya. Boleh, terima kasih. Dan selanjutnya dengan produser Bapak Sumarsono dan Bapak Aljufri. Iya, secara bersamaan boleh Pak. Satu lagi. Iya. Satu lagi.
Oke, terima kasih. Dan selanjutnya inilah dia guest atau pemain dari Pohon Terkenal, Laura Tils, kami persilakan. Thank you Laura. Tunggu dulu. Nah, foto dulu Laura. Ya. Nah, thank you. Wajahnya Laura, iya. Selanjutnya Umay sebagai Bara. Iya, Umay boleh ke kamera dulu. Oke, thank you. Dan selanjutnya Raim Laude sebagai Johannes. Iya, difoto dulu Raim. Ke kamera dulu, thank you. Dan selanjutnya Ajis Doa Ibu sebagai Salman di film ini. Luar biasa. Iya, foto sejenak sekali lagi sama-sama. Oh, foto. Ini sisi lain dari polisi tentunya ya. Luar biasa. Yang di atas siap-siap ya. Kita akan segera menyaksikan official trailernya. Iya. Terima kasih. Cukup ya. Thank you. Bapak boleh di sebelah saya Pak? Pak Irjen boleh? Terima kasih. Teman-teman boleh bergeser di sebelah saya. Siap-siap ya Pak ya. Kita akan menyaksikan official trailernya dari Pohon Terkenal. Oh nggak perlu katanya. Boleh mendekat semua, merapat. Oke. Siap-siap rekan-rekan ini juga boleh siap-siap ya. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita sambut official trailer Pohon Terkenal. Sudah setahun kamu nih nganggur sejak lulus SMA. Mau sampai kapan kamu nih seperti ini? Kan ibu sudah bilang sama kamu, di Akpol itu gratis. Gak ada buah kalau di Akpol lah. Udah belajar sama Allah. Ibu bangun. Bakal masuk Akpol Bu. Ibu sudah agak sembuh. Kekuatan. Tenang, merasakan bersama. Tidak ada. Kamu anak siapa? Berapa banyak duitmu? Kalian di sini sama. Siap. Di setiap angkatan selalu ada yang namanya Pohon Terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah. Kemana saya? Kamu kenapa? Bernyanyi lagu tekotek dengan sikap bangau. Kau jangan bikin malu Glenn Fredly ya. Nggak usah. Kau ini taruna apa? Masa di sini tidak ada satupun yang bisa bikin kamu tertarik? Ada. Wadidaw. Kalau melakukan sesuatu itu harus maksimal. Kalau tidak maksimal, kamu tidak bisa. Hidup bahaya Mbak. Woi kenapa malam? Capek kau? Oh kau memang tidak mau jadi taruna. Saya sendiri yang ngantarkan kau ke gerbang. Cuma pengecut yang kabur. Cuma kan lo gak tahu perasaan gue. Kenapa lo gak tahu? Karena lo anak jenderal. Tindakan kalian selain mencoreng kalian berdua, juga mencoreng nama institusi ini. Kita ini orang-orang yang beruntung bisa dapetin kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin. Sekarang masih boleh dong. Untuk lo tetap menjadi alasan gue buat ada di Akpol. Iya, kita berikan tepuk tangan dengan demikian officially trailer dari Pohon Terkenal. Kami persilakan Bapak. Ulang sekali lagi. Oh, enggak sekali lagi katanya. Kurang. Oh, sebentar, tar dulu. Nanti nggak kelihatan. Ya, sebentar ya. Boleh sekali lagi Mas operator di atas. Menggorengan. Yang dapat kelas 2 pasti itu. Jangan lupa tanggal 21 Maret 2019 serentak di seluruh bioskop Indonesia ya akan tayang Pohon Terkenal ini. Iya, mohon sabar sejenak.
Sudah setahun kamu ini nganggur sejak lulus SMA. Mau sampai kapan kamu di seperti ini? Kan ibu sudah bilang sama kamu, di Akpol itu gratis. Nggak ada buah kalau di Akpol. Pakai nazar sama Allah. Ibu bangun biar bakal masuk Akpol, Bu. Ibu sudah agak sembuh. Kekuatan! Tenang, merasakan bersama. Tidak ada mau anak siapa, berapa banyak duitmu. Kalian di sini sama. Siap. Di setiap angkatan selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah. Kemana saya? Kamu kenapa? Bernyanyi lagu tekotek dengan sikap bangau. Kau jangan bikin malu Glenn Fredly ya. Nggak usah. Kau ini taruna apa? Masa di sini tidak ada satupun yang bisa bikin kamu tertarik? Ada sih. Kalau melakukan sesuatu itu harus maksimal. Kalau tidak maksimal, kamu tidak usah. Itu bahaya, Mbak. Woi, kenapa marah? Capek kau? Oh, kau memang tidak kuat jadi taruna. Saya sendiri yang antarkan kau ke gerbang. Cuma pengecut yang kabur. Bukan lo nggak tahu perasaan gue. Kenapa lo nggak tahu? Karena lo anak jenderal. Tindakan kalian selain mencoreng kalian berdua, juga mencoreng nama institusi ini. Kita ini orang-orang yang beruntung bisa dapetin kesempatan yang nggak semua orang bisa dapetin. Sekarang masih boleh dong untuk lo tetap menjadi alasan gue buat ada di Akpol. Iya, sudah cukup ya? Oke, kami persilakan kepada Bapak dan seluruh tim, pemain dan produser untuk kembali ke tempat semula. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa tanggal 21 Maret 2019 serentak di seluruh bioskop atau teater di Indonesia akan ditayangkan film Pohon Terkenal. Baik, kita akan segera masuk kepada sesi Q&A atau question and answer, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh Bapak Yan Wijaya selaku moderator. Kami persilakan Bapak, dan tentunya untuk rekan-rekan media pada saat nanti ingin bertanya, mohon sekali lagi boleh pada saat bertanya boleh berdiri kemudian menyebutkan nama dan media dari mana. Kami persilakan Pak Yan. Selamat siang Bapak Kepala Divisi Humas Polri Ijen Pol Muhammad Iqbal SIK MH. Teman-teman semua, hari ini kita beruntung sekali bisa menyaksikan sebuah film yang mungkin sekali akan menjadi box office pada tahun ini. Dalam catatan saya, tahun 2019 adalah puncak tertinggi film Indonesia. Ada 150 film yang akan main dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Saya sudah lihat semua judul-judulnya, dan di ada judul-judul itu ada yang sangat mencuat. Saya heran sekali. Judulnya Pohon Terkenal. Saya bingung. Pohon terkenal di Indonesia ini apa ya? Mungkin pohon mangga, pohon beringin, ya. Saya belum tahu. Nah, sampai saya baru lihat trailer tadi itu untuk penjelasan apa sebetulnya yang dimaksud dengan pohon terkenal. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Ijen Pol Muhammad Iqbal SIK MH untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah pohon terkenal. Silakan Bapak. Ya, pemilihan judul ini lewat diskusi. Kebetulan dulu saya seperti Pak Dedi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, salah satu tim inti di Divisi Humas Polri tahun 2018. Kita diskusi pembuatan film, gitu ya. Terus berapa judul sudah banyak, tetapi judul yang dipilih waktu itu adalah Pohon Terkenal. Terus terang yang sangat mengendorse judul ini adalah Pak Setio, ya, Kadif Humas sebelum saya. Sekarang pangkat beliau Komjen. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa
film ini sekali lagi kita ingin mempertontonkan kepada masyarakat sisi lain daripada polisi. Polisi itu kan bagaikan ikan dan air. Bagaimana masyarakat, bagaimana polisinya juga. Bahwa sering dalam pandangan saya mengatakan bahwa senjata polisi itu adalah masyarakatnya. Kekuatan polisi ada pada masyarakatnya untuk melakukan tugas-tugasnya, public order, ya, Harkamtibmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Itu kan. Ketika masyarakatnya paham sekali tentang polisi, memahami DNA-nya polisi, denyut nadi polisi, dari proses rekrutmen, pendidikan sampai dengan sisi-sisi kehidupannya, insya Allah mereka akan ikhlas, rela membantu polisi untuk menjaga keamanan. Nah itu sebenarnya semangat Divisi Humas, ya, Polri untuk mengenengahkan film pertama yang diproduksi. Ini film pertama loh, diproduksi oleh Divisi Humas, benar kan? Iya, film pertama. Tepuk tangan loh. Ya. Kenapa kita ingin mempertontonkan, mengenengahkan, menayangkan kepada masyarakat, kepada publik proses rekrutmen dan sisi-sisi humanis daripada di Akademi Kepolisian. Sekarang saya, alhamdulillah sudah berpangkat bintang 2, Irjen Pol. Pak AKP Randy sudah AKP, perwira, Ibda, Gagah. Tetapi masyarakat belum tahu bagaimana sih proses menuju perwira itu. Iya kan? Tidak gampang. Nanti silakan ditanya kepada artis-artisnya. Enggak gampang. Bukan hanya tetesan air mata, bahkan jiwa dan raga kita korbankan untuk menjadi seorang perwira polisi, mendedikasikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karena kita tahu bahwa ini adalah entertainment, kita tahu bahwa ini adalah market, dan Pak Setio sangat cerdas dan kami mengaminkan waktu itu, saya selaku kepala biro, kita pilih judul pohon terkenal agar masyarakat bertanya dan agar semua marketing yang tadinya alumni Akademi Kepolisian ingin menonton, karena ini terminologi yang ada di alumni Akademi Kepolisian. Seluruh akademi, bukan hanya Akademi Kepolisian, Akademi TNI dan Akademi Kepolisian paham benar bahasa pohon terkenal ini. Istilah pohon terkenal ini kita paham sampai sekarang. Nah, perlu saya jelaskan apa sih pohon terkenal? Ya, kalau ada yang terlambat, orangnya mungkin Bara tadi, mungkin Umay di film ini. Ya. Kalau ada yang misalnya semua belajar bagus, dia yang ngantuk-ngantuk, itu lagi orangnya Umay lagi. Ada yang pesiar pulangnya terlambat, sudah jumlahnya 200, setelah dihitung 199, pasti tidak perlu ngecek lagi, pasti Umay lagi nih. Itu dia orangnya, pohon terkenal. Jadi sebenarnya itu pohon terkenal tuh dia lagi gitu. Bahasa Betawinya apa tuh? Lu lagi. Nah, itu pohon terkenal. Tapi biasanya kadang-kadang pohon terkenal di alumni di akademi, dia akan menjadi perwira yang tangguh ketika di lapangan. Nah, karena dia dibina khusus di akademi oleh senior-seniornya. Dibina khusus. Yang lain misalnya cuma push up 10 kali, dia 100 kali. Iya. Yang lain tidurnya jam 9 malam, dia jam 3 pagi. Karena harus dihukum, menghadap sana, menghadap sini untuk dalam proses hukuman. Begitu. Ya, insya Allah dengan dipilihnya judul pohon terkenal, semua masyarakat ingin menonton, dan seluruh alumni akademi TNI dan Polri ingin melihat mana sih pohon terkenalnya polisi. Nah, sehingga nanti jadi box office, Pak. Amin. Saya kira itu. Betul sekali, Pak Iqbal. Indonesia sudah membuat film 4.000 judul. Dari jumlah sebanyak itu, saya hampir menonton semuanya.
Dan mengenai Akademi Kepolisian, memang baru ini satu-satunya. Sementara di Hollywood, film yang paling terkenal mengenai penggembelengan taruna dan taruni adalah dibintangi oleh Louis Gossett dan Richard Gere, judulnya An Officer and a Gentleman. An Officer and a Gentleman. Itu sebuah film legendaris yang sangat terkenal, dan saya yakin film ini tidak kalah bagusnya dengan film yang dibintangi oleh Richard Gere itu. Pertanyaan Pak, saya. satu lagi Pak. Ya. Pohon terkenal ini satu-satunya dong judulnya. Ada nggak? Nggak ada kan? Belum ada. Belum ada. Kaosnya juga nggak ada deh. Iya kan? Ya, pohon terkenal satu-satunya. Sebab itu judul sangat unik. Iya, ada hak ciptanya. Yang pegang hak cipta Pak Sahar nih Pak. Iya. Coba lihat kolaborasi judul dan gaya mereka bertiga. Auranya beda. Gitu ya? Ada mungkin pohon hantu gitu Pak. Iya. Atau hantu pohon itu. Pertanyaan saya untuk Mbak ya, sebagai eksekutif produser Francisca Sihombing. Apakah Mbak Francisca Sihombing berasal dari kepolisian juga atau dari dunia film? Bukan Pak. Kami dari Insert Film. Dari dunia film. Iya. Iya, oke. Dan Mas Sumarsono sebagai eksekutif produser juga ya? Produser Pak. Produser ya. Panggilannya Pak. Ya. Bukan dari polisi. Bukan dari polisi ya. Bagaimana bisa eksekutif produser dan produser ini berminat untuk membuat film ini? Anda ditawar untuk pekerjaan ini atau Anda mengajukan ide? Ini memang dari Humas, kita hanya mengerjakan untuk apa yang diminta oleh Humas. Oke, seperti itu sih Pak. Iya. Baru kita garap ceritanya, terutama Monty yang ngerjain untuk cerita. Seluruhnya dibuat di Akademi Kepolisian Semarang. 90% Semarang di Akpol, 10% di luar Akpol tapi tetap di Semarang. Oke, cool. Iya. Baik, makasih. Ubay, Anda saya kenal sebagai mula-mula sebagai penyanyi anak-anak ya. Ini adalah leading Anda menjadi film bioskop yang pertama. Dan Anda melewati semua pendadaran di Akpol. Iya. Ya, silakan. Saya senang banget sih pasti bisa dikasih kesempatan untuk jadi bara di film Pohon Terkenal ini. Apalagi film pertamanya di Visi Humas, film pertamanya Akademi Kepolisian, dan saya pasti merasa bersyukur banget bisa dikasih peran ini. Walau awalnya nggak nyangka kayak saya jadi polisi dengan Akpol yang ramping-ramping ya. Iya, saya yang begini. Udah, saya tahu lah yang ada di pikiran kalian kayak ini nggak mungkin kayaknya badan begini bisa jadi Akpol. Tapi berkat tangan dinginnya Pak Monty Tiwa, akhirnya bisa dikasih kesempatan dan ya bisa sampai di sini. Lawatik, saya kenal sebagai bintang televisi di IS pertama kalinya. Iya, Pak. Dan saya pangling karena rambut Anda pendek tadi. Iya, dalam Pak. film ini ya, manis sekali. Oke. Lawa juga mengalami penggembelengan. Sayang, ayah Anda yang dimainkan oleh Cok Sibawa tidak bisa hadir di sini. Padahal Cok adalah sahabat dan seusia dengan saya. Silakan. Ya, itu dia tadi yang udah disebut sama Pak Ian. Aku pertama kali potong pendek. Ini untuk film Akpol dan aku awalnya ditawarin nggak ada rasa ragu sama sekali. Aku benar-benar kayak ini kesempatan yang nggak akan bisa datang 2 kali di hidup aku, dan aku pun ngerasain itu sendiri setelah aku syuting. Gimana rasanya jadi taruna di situ tanpa harus jadi taruna beneran. Taruna atau taruni? Iya, taruna dan taruni beneran. Jadi walaupun aku harus mengorbankan rambut, tapi kan rambut bisa tumbuh panjang. Ya walaupun ini belum panjang sih, ini udah 7 bulan nggak panjang-panjang. Ini extension. Jadi ya kesempatan yang luar biasa sekali buat saya sih. Ya, terima kasih Pak Imlaudin sebagai Johannes Solosa. Ini orang mana nih?
Iya, orang Kalimantan Barat, orang Timur lah Bang. Johannes, seorang Kristen, Johannes. Iya kan, Johannes. Sebagai Yohanes Solos. Ya, bagaimana Pak? Perasaan saya. Oh, senang, rajin-rajin bersyukur ketemu dengan orang-orang baik-baik ini. Waktu hal yang paling mengejutkan waktu saya ditelepon Bang Raim, besok ada waktu tidak jadwal untuk kami casting? Oke, saya pergi sekarang. Tidak ada kesibukan saya. Saya pergi. Masih di kosan saya waktu itu saya. Menarik lah. Punya kesempatan untuk lihat suasana nuansa Akpol yang jarang dijawab oleh media. Kadang-kadang kita sering dengan Bang Ajis jam-jam 3 sore update status @Akpol Semarang. Wah, Bang Raim ikut Akpol ya? Kenapa barangnya tidak kapabilitas? Pokoknya tidak. Pokoknya senang, rajin-rajin bersyukur saja. Itu saja kayaknya. Oke, baik. Senang. Ajis dengan embel-embel doa ibu sebagai komandan poli. Jadi Salman. Oh, Salman. Pengasuh ya. Silakan, Ajis. Ya, saya senang banget akhirnya bisa banyak kenal polisi tanpa harus pakai narkoba. Alhamdulillah. Saya memang tidak pakai narkoba tapi bisa kenal. Biasanya kan kenal tuh gara-gara kasus Pak ya. Untung saya bisa kenal dengan semuanya tanpa harus kayak gitu. Pertama kali ditawarin jadi pengasuh, belum tahu nih ini seperti apa. Akhirnya pas ketemu, dipertemukan dengan pengasuh asli, ada Pak Bayu waktu itu sama Bang Jeremias ya, ketemu di Akpol Semarang. Akhirnya ya udah belajar senang sekali. Terus pulang-pulang hitam, banyak yang nanya nih, liburan enggak dari Akpol? Warna hitam semua kan, biar kayak Akpol beneran ceritanya gitu. Terus melihat kehidupan Akpol-Akpolnya, pengasuh juga saya sangat makin respect kalau ternyata benar tadi kata Pak Iqbal, polisi bukan hanya mengatur lalu lintas, bukan hanya nangkep maling, tapi lebih daripada itu polisi biasanya buat Republik Indonesia. Ya, itu. Oke, saya akan segera mulai sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kehormatan kepada rekan senior yang paling senior di antara wartawan yang hadir di sini. Saya persilakan kepada Pak Ipik. Tahun berapa Pak Ipik? Tahun dong. Saya pikir dia yang paling senior. Selamat sore, saya Ipik dari jayakartanews.com. Pak Muhammad Iqbal, pertanyaan saya singkat-singkat saja. Apakah media film ini salah satu cara untuk mendekatkan polisi kepada masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara atau kiat agar menjadi seorang polisi yang humanis dan dicintai masyarakat banyak? Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Ipik. Saya silakan Pak Iqbal. Pak Ipik, singkat tapi substantif. Nomor sepatunya berapa Pak? Saya 41 Pak. Kayaknya Bapak ini angkatan 70 nih. Iya, alumni Akpol tahun 70. Udah pensiun berapa dekade. Ya, salah satu cara. Yes, benar Pak. Kita saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang sangat masif ya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa kekuatan polisi bukan kepada posturnya semata, bukan kepada penegakan hukumnya, bukan kepada borgol, senjata api, water cannon dan lain-lain, tetapi kekuatan polisi adalah bagaimana dia bersama masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Makanya ada konsep community policing. Nah, salah satu cara divisi humas yang tugasnya mendesiminasi seluruh konten-konten agar masyarakat paham tentang bagaimana strategi menjaga keamanan ketertiban masyarakat sehingga NKRI ini tetap berjalan. Konsep-konsep pembangunan nasional yang ada di pemerintahan tetap berlanjut, mungkin diakselerasi, ya, percepatan dan sebagainya.
polisi mengambil strategi kita Humas Polri selain melakukan upaya-upaya lain, Police Goes to Campus, terus juga layar-layar konten-konten di media sosial kita sudah produksi banyak, terus juga melakukan lomba-lomba apapun yang bermuara kepada bagaimana sebenarnya masyarakat itu ingin secara ikhlas membantu kami untuk menjaga keamanan. Nah, film ini adalah salah satu cara. Terlihat bukan hanya castingnya, bukan hanya artis-artis yang di sebelah kanan kiri saya ini. Oh, ini karena artis juga ya, gitu. Bukan. Tetapi taruna dan taruni juga menjadi artis, casting di situ. Bahkan Komjen Setio Wasisto, Kadif Humas sebelum saya, berperan di situ menjadi cameo. Ya, cameo, main catur. Ya, orang tua Raim lah. Ya, inilah calon mertua. Pengen cepet ngajak anaknya diajak main catur. Gitu, ya kan? Ya. Nah, ini maksud saya begini. Tarunanya sendiri dia mencintai masyarakatnya sebagai calon-calon perwira polisi. Begitu kan? Ini bilingual kita dapat. Polisi-polisi, calon-calon pemimpin Polri di Akademi Kepolisian lebih paham tentang bagaimana mencintai polisinya lewat film ini. Terus mereka-mereka ini kayak Umay dan lain-lain, saya kira beda dengan artis-artis yang tidak pernah bergaul di Akademi Kepolisian. Mereka mendapat framing bahwa, wah, saya harus bela polisi karena saya pernah main di Akademi Kepolisian. Mereka manusia biasa kok, masa dicaci-caci terus. Mereka mendapat pendidikan yang sangat luar biasa. Maksudnya luar biasa capeknya, luar biasa berkorbannya untuk mendedikasikan diri kepada negara dan bangsa. Gitu Pak ya. Terus yang kedua tadi apa ya? Bingung. Ya, itu sekaligus saya menjawab bahwa memang lewat film ini juga kita ingin menyampaikan bahwa polisi sekarang casual, humanis. Udah nggak ada lagi polisi yang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu. Mana ada lagi polisi sekarang yang pakai kumis brengos-brengosan, itu nggak ada lagi kan? Klimis-klimis kayak Kadif lah gitu. Ya kan? Seperti ini pemimpin-pemimpin dulu Pak Dedi, Pak Budi. Kita ingin tampil sama egaliter. Yang begitu. Bahwa polisi-polisi masa depan adalah polisi-polisi yang bersama masyarakatnya, mencintai masyarakatnya. Gitu. Bahwa kemuliaan menjadi polisi adalah bagaimana mendapat kepercayaan, public trust dari masyarakatnya. Tentunya dengan humanis dong, ya kan? Spokesperson lah, juru bicara kepolisian. Tanya sama Audrey itu dari Detikcom. Kalau polisi yang sangar-sangar, udah nggak laku lagi ngomong di media. Polisi yang kalau ngomong dia senyum, dia kalem, gitu kan? Seperti Pak Boy, gitu kan? Dan dia menyampaikan bahwa walaupun karena polisi itu kan tidak usah ngomong, dia melekat di dalamnya, melekat pada dirinya kewenangan mengambil hak seseorang, nyetop, terus melakukan upaya paksa. Ketika dia merendah, dia akan masyarakat menjadi lebih simpati. Saya kira film ini cocok. Apa yang dipertanyakan Bapak bahwa kami ingin tampil humanis, lebih dekat kepada masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaan berikutnya saya melempar kepada wartawan yang semula bobotnya 3 digit juga, tapi berhasil merampingkan tubuhnya. Silakan, Pak Amazon. Kayak ini gengnya Pak Ian semua ini. Iya. Iya Pak. Iya. Geng nonton film Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Amazon Pak. Saya punya 18 pertanyaan, tapi 3 aja dulu. Pak, yang pertama, apakah di film ini tergambar bahwa misalnya begitu banyak orang yang ingin masuk menjadi polisi, tetapi begitu sulitnya. Nah, begitu ketika sudah sulit, di dalam ternyata ada juga pohon terkenalnya, gitu. Jadi, apakah tergambar di dalam film ini? Kemudian yang kedua, saya tahu moto kepolisian sekarang adalah promoter. Ya, profesional, modern dan terpercaya. Nah, itu tergambarnya dari lewat apa kira-kira? Saya juga pengen tanya sama saya sutradaranya tidak ada, mungkin dari produser bisa mewakili.
profesionalnya mungkin dari apa, modernnya dari apa, karena saya lihat tadi sekilas karena memang kita belum nonton utuh filmnya, ya masih tradisional, masih pakai kawat gitu tadi kan, melewati halang rintang gitu kan. Ya modernnya dalam soal konteks misalnya apakah penggunaan teknologi untuk latihan dan sebagainya sudah ada gitu. Nah, terakhir buat Laura, panggilannya Laura Tux, apa sih? Tux, susah. Hampir 5 tahun terakhir ini polisi itu ditampilkan wajah-wajah cantik ya, wajah-wajah cantik, ganteng. Nggak tahu niat kepolisian apa? Nggak masuk dong Pak. Nggak, maksud saya gini, apakah Laura ikut sangat menjiwai perannya karena memang kebetulan memang kan seperti saya bilang, Polri sekarang ini mencitrakan dirinya akrab dengan masyarakat, maka banyak sekali polwan-polwan yang cantik-cantik itu dikedepankan, terutama di lalu lintas misalnya gitu. Nah, kira-kira Laura ketika mengikuti proses casting atau menjalani syuting film ini sudah ikut masuk gak ke dalamnya gitu. Terima kasih. Oke. Mantap ini. Nanti teman-teman saya juga boleh jawab seperti ya. Nah, begini Pak. Nomor sepatu 43 Pak. Oh 43. Ya. Saya nggak ngasih sepatu ke Bapak. Belum nanya ya Pak, belum. Ya. Saya nggak ngasih sepatu. Ngasih tiket aja. Ya. Proses seleksi memang tidak tergambar secara utuh ya di film ini. Tetapi ada pesan yang ingin disampaikan di film ini bahwa generasi-generasi muda bangsa ini ingin mengisi kemerdekaan, berjuang untuk negara, ya, untuk masyarakat, NKRI. Tepatlah kalau misalnya memilih Akademi Kepolisian yang nanti akan melahirkan perwira-perwira polisi, calon-calon pimpinan Polri masa depan. Gitu. Itu sebenarnya pesannya. Tadi saya dibisikkan oleh teman saya ini, ada quote-nya Laura di situ. Walaupun lu bebal, tapi lu berhak berada di Akademi Kepolisian. Jadi itu adalah pendidikan pembentukan. Nah, saya dulu terus terang aja, saya juga nakal-nakal juga. Pohon terkenal dikit-dikit lah. Ya, kalau soal makan nomor 1. Terus ngantuk-ngantuk juga. Gila. Taruni nggak ada zaman gue. Nggak ada. Kalau ada taruni kayak gini ya mantap lah. Zaman kita nggak ada taruni. Taruni mulai tahun berapa ya Pak Asep? 2005. Lulusan 2005, jadi 2005. Tahun berapa masuk? 2001. 2002. Taruni baru 2002. Gua tahun 91 lulus, 88 masuk. Udah tuir bro. Iya, udah perubahan. Ini lupa nyemir. Nggak ngasih tahu sih. Gitu kan? Nah, jadi ini adalah pendidikan pembentukan. Jadi luar biasa. 180 derajat kita berubah di situ, dibentuk moral, tanggung jawab, fisik, iya. Dan yang buat orang tua menetes air mata bahagia dan haru adalah perubahan kita di situ. Ya, bagaimana kita bisa menampilkan pada saat cuti pertama, kita bisa menampilkan anak yang berbakti, udah nggak selengean lagi dan lain-lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Gitu. Artinya begini, film ini juga ingin memotivasi kepada semua generasi muda bangsa bahwa ayo masuk Akademi Kepolisian. Ini loh sisi lain. Tetapi sekarang kan zaman now, sehingga ada bumbu-bumbu yang kita sampaikan di film seperti Pohon Terkenal, ada juga kisah-kisah ya asmara sedikit-sedikit, gitu kan? Ada juga traim dan lain sebagainya. Inilah teknik daripada sutradara Monty Tiwa yang sangat terkenal itu. Terus yang kedua tadi apa ya? Ya, kenapa? Tambahin deh. Oh, ini tambahin deh. Bentar. Ya,
promotor profesional dan terpercaya. Saya pikir juga ini karena wartawannya senior Pak. Nanti agak-agak jebakan sedikit saya lihat ini. Karena kalau kita ceritain semua, ya ini bukannya official trailer Pak, semuanya di film ini. Ada debat-debat ini ya, debat bahasa Inggris, ada macam-macam lah. Jadi A to Z-nya itu memang tergambar di sini. Mas Ono sih kayaknya nggak mau sebutin semua ya. Kalau sebutin semua nanti bocorannya terlalu banyak. Gitu mungkin. Ada tambahkan? Ya sebetulnya kalau bocorannya diiniin sih terlalu banyak ya Pak. Cuman kan kita kan di sini memang riset dulu juga, risetnya juga berbulan-bulan. Bahkan penulisnya juga Mas Monty nginep-nginep di lab juga sama Mbak Dina. Jadi di sini jelas tergambar juga sih profesional, tapi dengan cara yang memang halus ya, dalam artian di sini kan dari anak yang masa remaja, ya kita masa remaja bisa ingat mungkin 18-19 tahun kita ngapain sih, mungkin ada yang lagi kuliah juga bolos, saya juga gitu. Tapi di sini kan mereka susah untuk bolos Pak, kecuali kalau pohon terkenal pura-pura sakit, gitu kan. Jadi di sini tergambarkan profesionalnya juga, bagaimana menjadi profesional, bagaimana bersikap sampai berpakaian dan lain-lain. Modernnya juga mungkin bocorannya tadi sudah ada satu masalah debat bahasa Inggris, karena Akpol ini pernah debat bahasa Inggris mengalahkan UI dan UGM. Jadi mungkin UI UGM ini wah gitu kan universitasnya, tapi kalah loh sama Akpol gitu. Jadi ini pun tergambar di sini gitu. Pokoknya tonton filmnya, fan. Dan seperti tadi di Pak Yan satu bentar, bro. 14.000 yang masuk. Yang masuk 300. Tuh. Setiap tahun ya, rekrutmen Akpol ini 14.000. Itu angka yang luar biasa. Yang masuk 300. Artinya yang lulus ya, yang lulus yang masuk, yang diterima. Itu adalah menjawab terpercaya. Ya kan? Akpol ini terpercaya. Kalau tentang profesional nggak usah diragukan. Ya kan? Bagaimana mereka baris berbaris, bagaimana mereka berdedikasi. Ya contoh saja perwira tinggi dan perwira menengah yang ada di depan saya ini, inilah cetakannya Akademi Kepolisian. Termasuk kalau nggak salah Pak Kadifnya juga. Ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Yang muda-muda lah ya. Yang tadi. Oh Laura. Laura menjawab pertanyaan Pak Amazon. Menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang polisi-polisi cantik ya. Itu kan kalau udah lulus dari Akpol. Tapi di sini yang diambil itu adalah gimana kita proses pada saat masuk di sana, masuk di Akpol, mengorbankan banyak hal Pak, bukan hanya sebagai wanita terutama kan rambut itu adalah mahkota ya, mahkota wanita. Jadi di situ adalah challenge-nya yang pertama. Dipanggilnya bukan wanita lagi sama orang-orang sana, kita udah dipanggil taruni, nggak ada sebutan kita tuh wanita gitu, beda, cewek sama taruni itu beda gitu. Jadi sebelum jadi cantik kayak polwan yang udah lulus itu kita jelek dulu Pak. Kita jelek dulu, kita kucel, di bau ya. Kalau cewek-cewek kan parfum wangi gitu, cewek ya. Kalau taruni bau, keringetan, terus kucel, hitam, ngantuk, suka ngantuk, kadang-kadang ngiler juga Pak kalau di kelas. Kita cewek manusia juga Pak. Jadi